Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi akan menjelaskan sebuah video pembelajaran mengenai materi yang ada dalam mata kuliah akuntansi keuangan. Materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu pencatatan transaksi perusahaan dagang pada jurnal umum dan jurnal khusus. Sebelumnya, apa sih pengertian dari perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Pengertian dari barang dagangan sendiri yaitu barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Barang dagangan juga biasa disebut sebagai merchandise inventory. Kemudian, untuk pengertian dari jurnal umum dan khusus, jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Jenis-jenis jurnal khusus sendiri yaitu ada jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal pengeluaran kas ini mencatat semua transaksi pembayaran tunai, baik menggunakan cek atau uang tunai. Di sini, transaksi yang dicatat yaitu berupa pembayaran utang, pembayaran beban secara tunai, maupun pembelian barang dagangan secara tunai. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal penerimaan kas. Pada jurnal penerimaan kas mencatat semua transaksi penerimaan secara tunai, baik cek maupun uang secara tunai. Untuk transaksi yang dicatat yaitu ada penerimaan piutang, ada penerimaan uang dari penjualan yang dilakukan secara tunai. Kemudian jurnal yang ketiga adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini mencatat semua transaksi pembelian barang dagang yang pembayarannya itu dilakukan secara kredit. Untuk jurnal yang keempat adalah jurnal penjualan. Untuk jurnal penjualan sendiri mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi, apabila menjual barang dan pembayarannya secara kredit, maka akan dicatat di jurnal ini. Yang berikutnya yaitu metode pencatatan persediaan barang. Metode pencatatan persediaan barang itu ada dua, yaitu ada metode periodik dan juga metode perpetual. Untuk metode yang pertama yaitu periodik, pencatatannya itu berkaitan dengan persediaan barang dagang yang tidak dilakukan secara kontinu. Sehingga persediaan barang dagangan akhir itu akan dihitung secara fisik yang ada di gudang. Jadi apabila terjadi transaksi penjualan maupun pembelian, maka tidak dihitung barang dagangannya pada saat itu juga, tetapi akan dihitung di akhir periode secara fisik terkait barang dagangan yang ada di gudang saat itu. Untuk metode yang kedua yaitu perpetual. Metode perpetual adalah metode yang pencatatannya itu berkaitan dengan persediaan barang dagang yang dilakukan secara kontinu, sehingga bila terjadi pembelian atau penjualan akan mempengaruhi persediaan barang pada saat itu juga. Contohnya ketika terjadi pembelian, maka barang dagangan akan bertambah dan terjadi penjualan, otomatis barang dagangan akan berkurang. Selanjutnya ada tabel pencatatan transaksi perusahaan dagang pada jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk transaksi yang pertama yaitu ada pembelian barang dagangan secara tunai. Pada transaksi ini, di jurnal umum metode fisik dicatat pembelian debit dan kas kredit. Pada metode perpetual, ada persediaan barang dagangan debit dan juga kas kredit. Dan apabila menggunakan jurnal khusus, maka transaksi ini akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Untuk transaksi kedua ada pembelian barang dagangan secara kredit. Apabila dilakukan secara kredit, maka pada jurnal umum metode fisik, pencatatannya itu pembelian debit dan utang dagang kredit. Pada metode perpetual, persediaan barang dagangan debit dan utang dagang kredit. Dan apabila dicatat menggunakan jurnal khusus, maka pembelian secara kredit ini akan dicatat di jurnal pembelian. Untuk transaksi yang ketiga yaitu pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara tunai. Apabila jurnal
umumnya menggunakan metode fisik, maka akan dicatat kas debit dan retur pembelian kredit. Apabila menggunakan metode perpetual, kas debit dan persediaan barang dagangan kredit. Di jurnal umum, pada jurnal khusus akan dicatat di jurnal umum. Jadi, pada jurnal khusus juga terdapat jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi seperti retur pembelian dan juga retur penjualan. Untuk transaksi yang keempat yaitu pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara kredit. Pada jurnal umum metode fisik, pencatatannya yaitu debit utang dagang, kredit retur pembelian. Pada metode perpetual yaitu dicatat utang dagang debit dan juga persediaan barang dagangan kredit. Seperti yang dijelaskan tadi, maka pada jurnal khusus akan dicatat pada jurnal umum. Untuk transaksi yang kelima yaitu ada penjualan barang dagangan secara tunai. Nah, apabila penjualan barang dagangan dilakukan secara tunai, pada jurnal umum metode fisik akan berpengaruh pada kas debit dan juga penjualan kredit. Pada metode perpetual, sedikit berbeda dari metode fisik, di sini ada kas debit dan juga penjualan kredit, kemudian juga akan langsung berpengaruh pada persediaan barang dagangan sehingga jurnalnya ada harga pokok penjualan debit dan juga persediaan barang dagang kredit. Pada jurnal khusus, yaitu ada pencatatan yang dilakukan di penerimaan kas. Untuk transaksi yang keenam ada transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Pada transaksi ini, di jurnal umum metode fisik akan dicatat piutang dagang debit dan penjualan kredit. Pada metode perpetual, maka akan dicatat piutang dagang debit dan penjualan kredit. Kemudian juga langsung mencatat persediaan barang dagangannya, yaitu harga pokok penjualan debit dan persediaan barang dagang di kredit, karena ketika menjual, barang dagangan akan berkurang. Untuk jurnal khususnya sendiri nanti digunakan jurnal penjualan untuk mencatat transaksi ini. Untuk yang ketujuh ada penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai, atau biasa disapa sebagai retur penjualan. Apabila dicatat secara fisik pada jurnal umum, maka transaksinya ada retur penjualan debit dan kas kredit. Apabila dicatat secara perpetual, maka retur penjualan debit, kas kredit, kemudian juga akan menambah persediaan barang dagangan, karena barang yang dijual tadi akan dikembalikan ke perusahaan, yaitu ada persediaan barang dagangan debit dan juga harga pokok penjualan kredit. Kemudian pada jurnal khusus akan dicatat pada jurnal umum, karena ini adalah transaksi retur penjualan. Untuk transaksi yang ke-8 ada penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit. Pada jurnal umum metode fisik, transaksi ini dicatat pada retur penjualan debit dan juga piutang dagang kredit. Pada metode perpetual, maka akan berpengaruh pada retur penjualan debit dan piutang dagang kredit, kemudian juga persediaan barang dagang debit serta harga pokok penjualan kredit. Karena pada retur penjualan ini seperti yang tadi dijelaskan, maka kita akan mendapatkan kembali barang dagangan yang telah kita jual, sehingga persediaan barang kita akan bertambah. Pada jurnal khusus akan dicatat pada jurnal umum, karena ini merupakan transaksi retur. Untuk transaksi yang ke-9 ada pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Ketika kita membayar biaya angkut atas barang yang kita beli, maka pada jurnal umum metode fisik, pencatatannya ada beban angkut pembelian debit dan juga kas kredit. Pada metode perpetual ada persediaan barang dagangan debit dan juga kas kredit. Nah, di jurnal khusus, apabila ada transaksi ini, maka pencatatannya akan berpengaruh pada jurnal pengeluaran kas, karena kita akan mengeluarkan uang. Kemudian pada transaksi yang ke-10 ada pembayaran biaya angkut yang barang yang dijual. Untuk transaksi ini pada jurnal umum metode fisik akan berpengaruh pada beban angkut penjualan debit dan juga kas kredit. Kemudian pada metode perpetual akan mempengaruhi pada transaksi atau akun yang sama, yaitu beban angkut penjualan debit dan juga kas kredit. Nah, untuk jurnal khususnya nanti akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Kemudian untuk transaksi yang ke-11 ada
pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Jadi ketika membayar utang tidak mendapatkan diskon. Nah, pada jurnal umum metode fisik pencatatannya ada utang dagang debit dan kas kredit. Pada metode perpetual dengan akun yang sama yaitu utang dagang debit dan juga kas kredit. Pada jurnal khusus akan dicatat di pengeluaran kas karena kita akan membayar hutang. Kemudian untuk transaksi yang ke-12 yaitu pembayaran utang dagang dengan adanya potongan atau diskon. Pada jurnal umum metode fisik, transaksi ini akan berpengaruh pada utang dagang debit serta kas dan potongan pembelian kredit. Pada metode perpetual, transaksinya adalah utang dagang debit serta kas dan persediaan barang dagangan kredit. Nah, perbedaan dari metode fisik dan perpetual ini ada pada bagian potongan pembelian dan persediaan barangnya. Nah, untuk pencatatan di jurnal khusus akan langsung dicatat pada pengeluaran kas karena kita akan mengeluarkan uang. Untuk transaksi yang ke-13 ada penerimaan pelunasan piutang tanpa adanya potongan. Jadi ini ada seorang debitur yang membayar kepada kita dan dia akan membayar tanpa menerima diskon. Nah, pada jurnal umumnya akan dicatat di kas debit dan juga piutang dagang kredit. Pada jurnal perpetual sama akan dicatat pada kas debit dan juga piutang dagang kredit. Dan apabila menggunakan jurnal khusus, maka akan dicatat pada penerimaan kas karena kita akan menerima uang dari pelunasan piutang yang dilakukan oleh debitur. Untuk transaksi yang terakhir ada penerimaan pelunasan piutang dengan potongan. Pada jurnal umumnya, metode fisik akan dicatat pada kas dan potongan penjualan debit serta piutang dagang kredit. Kemudian pada metode perpetual akan dicatat kas dan potongan penjualan debit dan juga piutang dagang kredit. Kemudian apabila menggunakan jurnal khusus akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Ya, untuk transaksi-transaksi yang akan dilakukan atau mungkin dilakukan perusahaan bisa dicatat seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu bisa jurnal umum secara metode fisik maupun jurnal umum secara metode perpetual, dan juga bisa dicatat dalam jurnal khusus. Biasanya perusahaan dagang itu cenderung menggunakan jurnal khusus karena mereka akan melakukan banyak transaksi yang complicated dan juga akan menggunakan banyak jurnal, sehingga akan lebih efektif dan efisien apabila menggunakan jurnal khusus yang langsung mengelompokkan setiap transaksi yang ada secara jelas. Ya, untuk video pembelajaran kali ini seperti itu. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.